Opini Kebangsaan PJP Ginting Channel dengan topik Tahapan Pemilu Presiden 2024 dan Syahwat Kekuasaan Politik. Sesuai infografis Komisi Pemilihan Umum, tahapan Pemilu Presiden 2024 dimulai 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023, yaitu pencalonan presiden dan wakil presiden. Dilanjutkan dengan masa kampanye pemilu 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu, disebutkan pencalonan presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum dilakukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik yang memenuhi ketentuan parlemen threshold sebesar 20% atau gabungan suara pemilih sebesar 25%. Bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum akan dapat melakukan kampanye pemilu pada masa yang ditentukan, yaitu 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Belakangan ini, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, diikuti pula oleh Partai PSI mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Perlu diketahui bahwa kedua partai ini tidak memenuhi ketentuan parlemen threshold. Dengan demikian, disuguhkan kepada kita suatu tontonan dagelan politik yang ironis. Setelah deklarasi dilakukan oleh kedua partai tersebut, serta-merta membuat para pengamat sibuk melakukan analisis, para politisi silang pendapat, para politikus dan pekerja politik saling nyinyir, serta rakyat yang merasa aneh dan masa bodoh. Sungguh suatu tontonan lakonan demokratis yang prematur dan penuh pembodohan. Kenyataan-kenyataan ini terpampang jelas terbuka di berbagai media massa dan media sosial. Saya sebagai rakyat, calon pemilih untuk pemilihan umum 2024 akan datang, merespon berbagai kenyataan informasi ini. 1. Deklarasi Anies Rashid Baswedan oleh Partai Nasdem dan deklarasi Partai PSI atas Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid semata-mata simbolisasi syahwat kekuasaan politik
karena dilakukan di luar ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Minimnya etika politik dari para aktor politik, para politisi dalam meraih kekuasaan tanpa mengindahkan eksistensi rakyat sebagai pemilik kedaulatan. 3. Memotret demokrasi kebablasan atau demokrasi angan-angan atau pseudo-demokratik yang diperankan oleh para aktor politik dan para politisi untuk meraih kekuasaan. 4. Menunjukkan kepongahan politik para aktor politik dan para politisi yang haus kekuasaan terhadap rakyat. 5. Melanggengkan pembelahan masyarakat yang telah terjadi pada pemilu 2014 dan 2019 dengan manuver politik yang seharusnya belum boleh dilakukan. 6. Memaksakan dalam tanda kutip energi rakyat terbuang percuma demi pemenuhan syahwat kekuasaan para aktor politik dan para politisi. 7. Mengundang lebih cepat kehadiran para bohir oligarki memasuki gelanggang politik agar tercipta transaksional politik. 8. Memanfaatkan celah kekosongan dalam tanda petik perundangan untuk memenuhi syahwat kekuasaan politik. Dengan demikian, sungguh perilaku politik dari para aktor politik dan politisi tersebut sangat tidak elok dan berpeluang merobek kebangsaan kita, dan yang menjadi korban adalah rakyat banyak. Karena rakyat diberikan informasi pembodohan dan rakyat mengalami proses penggiringan opini yang belum semestinya. Saudara sekalian, opini kebangsaan yang dapat kita kemukakan adalah: 1. Rakyat pemilih harus cerdas, jangan tergiring oleh opini-opini yang menyesatkan, karena lakon-lakon yang dipertontonkan saat ini merupakan pembodohan dan dapat merongrong keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Yang kedua, demi pemenuhan syahwat politik kekuasaan, hendaknya para aktor politik, para politisi, politikus,
Pekerja-pekerja politik, jangan mengorbankan energi rakyat yang sedang fokus giat berjuang bersama pemerintah untuk memajukan negeri tercinta ini. Ketiga, untuk partai politik yang belum mendeklarasikan calon-calon baik presiden maupun wakil presiden untuk pemilu 2024 akan datang, hendaknya dapat menahan diri dan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan taat kepada ketentuan tersebut. Rakyat harus diberikan informasi yang benar sebagai edukasi politik dalam membangun demokrasi yang benar di negara tercinta ini. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik tahapan pemilu presiden 2024 dan syahwat kekuasaan politik. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.